Selamat malam pemirsa, harga minyak dunia kembali menembus level psikologis hingga 116 US dollar per barel. Lonjakan ini bukan sekedar angka, tetapi sinyal tekanan baru bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi. Kenaikan tajam tersebut dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas hingga mengganggu jalur distribusi energi global termasuk di Selat Hormuz dan Laut Merah. Lantas, seberapa besar dampak bagi Indonesia, serta apakah memanasnya harga minyak global membuat defisit APBN kita semakin melebar? Kita bahas lengkapnya dalam program Merah Putih. Pemirsa, perang Iran versus Israel Amerika Serikat di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global di Selat Hormuz meningkatkan risiko lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan stabilitas fiskal Indonesia dan memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar perekonomian tetap terkendali. Di tengah meningkatnya risiko global, ketahanan fiskal dan pengalaman dalam mengelola gejolak harga energi menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kita bedah malam ini bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di Studio Toba NT Tower, Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah Bu Nina ada tenaga ahli utama KSP Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Malam, Ya, Mas. terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah kiri saya ada pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tapi sebelum kita berbincang bersama narasumber saya yang sudah ada di studio, kita simak dulu tayangan berikut ini untuk Anda. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, cadangan bahan bakar minyak Indonesia berada di atas standar minimum nasional. Bapak Ibu Menteri semua yang saya hormati, mohon maaf tidak sebut satu persatu, menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan apa yang telah digariskan secara umum tadi disampaikan oleh Pak Menko. Kami menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan di sektor energi. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Seluruh jenis energi utama mulai dari solar, bensin, gas, aftur, hingga LPG dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah juga mengantisipasi dampak kebijakan efisiensi energi di sejumlah negara. Lebih lanjut, implementasi program B50 disebut berpotensi mendorong surplus solar nasional. Apalagi dengan mulai beroperasinya proyek RDMP Balikpapan, pasokan energi diproyeksikan semakin kuat dan berkelanjutan. Jurnalis NTV melaporkan. Baik, pemirsa, Anda dapat berpartisipasi di dialog kita malam hari ini dengan menuliskan komentar di akun YouTube resmi @Nusantara TV Official atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan dan nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber. Baik, langsung saja saya mau ke Mas Tama. Kita tahu bahwa sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan untuk
strategi ketahanan energi dalam negerinya begitu ya. Mas Tamas juga tahu ya ada Vietnam, Australia, Myanmar, Malaysia dan Filipina. Kemarin pemerintah mengatakan bahwa tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak begitu ya. Ini hanya bersifat sementara saja atau nanti masyarakat juga akan merasakan dampaknya ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk mempertahankan ketahanan energi nasional kita. Iya, baik. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa dampak dari ketidakpastian global ini pasca konflik yang terjadi, eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meningkat. Sebenarnya permasalahan konflik Timur Tengah ini udah berlangsung cukup lama, dan bahkan kalau memori kita ingat juga di tahun lalu kan sempat ada juga penyerangan saat itu ke Teheran ya, yang menggugurkan, kalau saya tidak salah tuh panglima tertingginya saat itu di Iran, dan juga sama. Namun saat ini eskalasi lebih besar yang tentunya kita lihat dampaknya terhadap harga minyak yang saat ini juga sudah menyentuh ke harga sempat tertinggi 116 $116 per barel, naik turun dengan sentimen yang ada gitu ya, dengan sinyal-sinyal bahwa Selat Hormuz bisa dilalui dan lain-lain. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwa semua negara melakukan langkah-langkah kebijakan, termasuk Indonesia, Mas. Jadi bukan artinya Indonesia tidak menaikkan harga minyak, artinya tidak melakukan kebijakan. Oke, Kita apa yang melakukan dikorbankan kebijakan. kemudian? Jadi yang kita lakukan saat ini berbeda sama yang lain. Ada beberapa negara yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM gitu ya, atau kita bisa bilang menurunkan besaran subsidi tidak ditambahkan karena kan harga naik gitu ya. Kalau di Indonesia saat ini pemerintah memutuskan untuk tetap menjaga harga BBM, baik itu subsidi maupun non subsidi. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lihat apa yang dilakukan sama pemerintah, yaitu adalah saat ini melakukan kebijakan transformasi budaya kerja gitu ya. Jadi saat ini yang selama Singkatnya ini kita, kalau masyarakat pahami WFH begitu. Singkatnya WFH. Oke. Artinya ada kebijakan WFH tentunya untuk mendorong adanya penghematan BBM atau penghematan kita mengkonsumsi Tapi energi. ada efek dominonya ketika WFH itu diberlakukan, bukan tidak mungkin daya beli masyarakat menurun karena masyarakat dipaksa untuk bekerja dari rumah dan tidak ada transaksi ekonomi di situ, di mana daya beli masyarakat ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Iya. Apa yang menjadi prioritas? Iya, jadi yang perlu kami sampaikan kembali adalah ada 8 poin sebenarnya yang disampaikan saat konferensi pers terkait dengan pengumuman kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Pertama, yang perlu kita tahu adalah WFH. WFH untuk pegawai pemerintah itu diberlakukan di hari Jumat. Ya. Lalu ada himbauan WFH untuk sektor swasta, BUMN, dan badan usaha gitu ya. Yang intinya itu bentuknya himbauan. Ada pengecualian untuk sektor publik, untuk sektor kesehatan, pendidikan itu tidak diberlakukan WFH. Yang tentunya juga dilihat mana misal contoh seperti pabrik dia kan running bahkan sampai 24 jam. Ada yang 24 jam ya tentu tidak mungkin WFH. Tapi ada beberapa pekerjaan yang jenisnya itu sebenarnya bisa WFH. Kita banyak kok contoh, ada juga saat ini kita remote job yang sebenarnya kerjanya itu dari Eropa, namun di Indonesia kita bisa bekerja itu juga ada. Jadi kalau saya lihat ya itu dilakukan, itu memungkinkan. Termasuk yang dilakukan adalah pembatasan kendaraan dinas maksimal 50% dan didorong menggunakan transportasi umum. Termasuk hemat perjalanan dinas 50% dilakukan untuk perjalanan dinas di dalam negeri, penghematan 70% untuk perjalanan dinas luar negeri. Nah, ini harapannya terkait dengan WFH ini kan ada operasional yang tentunya dihemat gitu ya. Sekitar angkanya tuh kalau apa yang disampaikan tuh sekitar 6,2 triliun yang bisa dilakukan penghematan estimasinya. Itu hitungannya per termasuk hari? Apa? Per hari? Untuk dalam jangka 1 tahun kalau misalkan 1 ini tahun dilakukan berkelanjutan gitu ya. Oke. Termasuk juga pemerintah juga saat ini kan melakukan refocusing ya, menyisir kembali. Mana tadi termasuk yang tadi saya bilang penghematan 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri, 70% untuk perjalanan dinas dalam luar negeri. Itu termasuk juga makan bergizi gratis yang fresh food itu yang biasanya disediakan 6 hari, saat ini pun juga 5 hari, Bu. Jadi itu pun juga tentunya berpengaruh terhadap besaran yang akan kita bisa lakukan gitu ya, realokasi yang bisa kita lakukan untuk menambah ke besaran subsidi ataupun program-program bantuan sosial lainnya yang tentunya
tadi yang saya sampaikan, ketidakpastiannya tinggi sekali. Ya. Kita kalau di ekonomi Bu, kita memahami ya antara bedanya ketidakpastian sama resiko. Resiko tuh bisa kita hitung gitu ya. Kita bisa perkirakan lah. Ketidakpastian tuh tidak bisa kita price in terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu sangat tidak ketebak sekali, makanya ketidakpastian. Nah, tentunya juga dengan ketidakpastian yang semakin tinggi ini ya tentunya kebijakan juga harus adaptif gitu ya. Termasuk kan WFH ini pun dilihatnya juga dalam waktu dievaluasi gitu ya, dalam waktu 2 bulan paling maksimal. Tentunya juga akan dievaluasi seiring dengan terjadi eskalasi ataupun kita lihat konflik di Timur Tengah ini. Nah, kami berharap agar konflik ini cepat reda gitu ya, atau makin diseskalasi antara US dengan Amerika gitu ya, US dengan Iran, tentunya bisa menemukan titik kesepakatan untuk berdamai seperti itu. Tentunya ini kan negosiasi nggak hanya Iran dengan AS dan Israel saja. Tentunya hampir semua negara melakukan langkah-langkah negosiasi juga sebenarnya berupaya untuk melakukan itu. Baik, saya tahan. Ini kalau bisa dibilang Bu Nina penghematan yang paling ringan begitu ya. Tapi masalahnya kalau saya salah tolong koreksi. APBN kita mengasumsikan harga minyak itu di kisaran berapa? 70 hingga 80 begitu ya. Sementara sekarang udah 116. Banyak ekonom, mungkin termasuk Bu Nina juga memperkirakan bahwa kenaikan $1 bisa membebani APBN sekitar 6 sampai 7 triliun begitu ya. Tentu langkah penghematan ini tidak cukup begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan lebih oleh pemerintah menurut Anda? Ya, pilihannya untuk harga atau untuk jumlah. Ada pembatasan seingat saya. Untuk individu nanti katanya 50 liter. Nah, ini PR besar. Lebih gampang memang kebijakan harga. Karena kalau naik semua merata. Tapi kalau jumlah yang mengawasinya susah. Gitu ya. Jadi saya mencoba melihat si minyaknya sendiri itu jumlahnya kan terbatas. Jadi kita pilih naikkan harga supaya orang belinya menurun. Itu teorinya ekonomi kan, naikkan harga pembelian turun. Atau kita batasi, kita kuota jumlahnya cuma ada sekian. Misalnya sehari cuma ada sekian gitu ya. Atau rumah tangga. Nah, tapi mengawasinya mahal. Ya, jadi saya cuma ketika pengumuman itu dilakukan, wah yang ini agak lebih sulit kalau pakai pembatasan jumlah. Kenapa harga dianggap gampang? Karena langsung diumumkan. Nah, efisiensi dari sisi pengawasan. Nah, tapi kalau memotong anggaran yang lain, karena memang subsidinya kan membengkak. Jadi kita akan tahu bahwa ini $1 naik berapa triliun naik gitu ya. Belanjanya 10,3 triliun kurang lebih. Ya, tapi kan dengan asumsi harga kemarin Pak Purbayak mengatakan kalau 92 masih oke. Di atas 92 itu angkanya kan sekarang aja saya sempat cek masih 102, 103 gitu ya. $10 sudah di atas dari perkiraan asumsi Pak Menteri ya. Jadi artinya gini, itu adalah resiko menambah efisiensi anggaran. Anggaran mana yang dipotong memang sudah ada. Tadi misalnya MBG diperkirakan 40 triliun lah kira-kira penghematannya kalau 5 hari ya, tadinya 6 hari gitu. Diharapkan 40 diharapkan gitu. Ini harapan ya. Lagi-lagi kan sebetulnya kan kita bisa melihat semua dipotong, semua program akan dipotong. Tapi kalau lama akan mahal sekali. Ya, jadi maksudnya harganya itu kan sekarang fluktuasi. Tapi kalau $100, $110 ini bertahan setahun, ya otomatis disitulah uang itu nggak tersedia gitu ya. Karena anggaran kita memang terbatas. Jadi perkiraan saya hanya mengatakan kalau memang war-nya selesai, perangnya selesai, katakan ini bulan April selesai, itu aman. Tapi kalau di atas April, berarti Mei, Juni, Juli, lain lagi ceritanya. Ya, jadi ini saya pikir ini skenario terbaik yang dimiliki. Selesai perang April, kita masih bisa bayar dengan subsidi yang memotong anggaran. Tapi kalau di atas April, Mei, Juni, Juli harus dihitung ulang hati-hati. Karena eskalasi tadi kan uncertainty-nya tinggi. Dan pada saat itu nggak mungkin semua anggaran akan dipotong hanya untuk menutup subsidi. Karena kalau secara konsep, kalau saya melihat siapa yang membeli, tadi kan yang dibatasi rumah tangga. Sebetulnya yang lebih parah, ketika rumah tangga itu diberi, itu juga ada perusahaan yang membeli di dalam antrean itu ya. Itu kalau yang dibatasi hanya mobil umum gitu ya, lalu mobil yang lain-lain ini gimana gitu kan. Jadi pengawasan ini yang sulit sekali. Dan kita sadar bahwa jumlah
terbatas. Jadi yang terjadi di daerah nih sebelum ada kenaikan harga, itu biasanya udah habis kalau siang. Saya pernah ke Bengkulu waktu itu antriannya panjang nih Bu, kalau nggak ngantri dari pagi, siang udah nggak ada barangnya. Nah itu yang lebih parah gitu ya. Oke, Bu Nina, sebenarnya Pak Purbaya tahu betul tidak kalau memang program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang kita tahu MBG, Kopdes lain sebagainya tidak diefisiensikan, jelas APBN kita morat-marit untuk menghadapi fluktuasi harga yang memang akan terus terjadi hingga perang ini selesai. Ya, kalau melihat pengumumannya dia mengatakan sudah menghitung kalau 92 oke. Pertanyaannya kan kalau di atas 92 berapa? Itu kan tidak transparan to the public. Apa kepada kita yang di publik? Iya, 92 itu batas aman. Di atasnya 100. Misalnya asumsi harga 100, asumsi harga 110 begitu ya. Dinaikkan aja 55 gitu. Nah, disitulah saya berasumsi positif, seandainya perangnya selesai April aman. Tapi kalau setelah selesai April masih ada Mei, masih ada Juni, berarti kita harus effortnya luar biasa, memotong anggaran atau naikkan harga. Udah nggak ada pilihan. Kenapa? Karena barang kita nggak punya, kita nggak punya. Tapi memang ada argumen lain, di harga internasional itu bisa tertolong dengan melepaskan cadangan, dan Amerika sudah melepaskan cadangan minyaknya. Lalu Amerika walaupun dia mengembargo, sekarang udah melonggarkan embargonya, Iran dan Rusia sudah boleh gitu kan, artinya supply masuk secara resmi gitu ya. Disitulah sebetulnya mau tidak mau secara internasional setupnya berubah. Ya, jadi saya katakan kalau itu dilakukan terbuka dan sekarang udah boleh dagang dengan siapa aja, ya supply naik. Gitu. Pertanyaannya kemudian, apakah Presiden Prabowo legowo untuk melakukan efisiensi program-program yang menurut dia prioritas dan dibanggakan itu? Jangan dijawab dulu Mas Tama, tapi saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, Bu Nina juga berharap bahwa April ini perang akan selesai demi menjaga stabilitas energi kita, begitu ya. Kalau menurut Anda, ke depan akan seperti apa? Kita tahu bahwa tanggal 6 April merupakan tenggat Donald Trump yang akan melakukan invasi darat. Apakah itu akan terjadi atau bahkan ini hanya langkah gertak Amerika Serikat saja kepada Iran? Terima kasih. Yang kemungkinan besar perang antara Iran menghadapi Amerika Serikat dan Israel ini akan panjang. Indikatornya di Iran pertama. Iran tidak pernah berbicara tentang bagaimana gencatan senjata, tidak pernah bicara bagaimana menghentikan perang. Karena sedari awal pesan pertama pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, itu ada dua yang penting, poin paling penting. Yang pertama adalah melanjutkan perang untuk membalas darah para syuhada, dan bahkan dia menyebut secara khusus anak-anak SD perempuan di kota Minab yang tewas di hari pertama itu 175. Terus kemudian yang kedua adalah terus melanjutkan penutupan Selat Hormuz. Dan dua pesan dari sekian banyak pesan itu, dua pesan itu masih dilaksanakan oleh Angkatan Bersenjata Iran maupun Garda Revolusi Islam Iran. Jadi Iran sudah menyatakan yang penting ini terkait dengan perang tadi. Juru bicara markas Khatam Al-Anbiya ini menggabungkan semua angkatan bersenjata dan Garda Revolusi Islam Iran di dalam satu komando. Itu Ibrahim Zulfagari, kalau nggak salah 2 minggu lalu atau minggu lalu, saya lupa, dia sudah menyatakan perang ini adalah perang $200. Artinya Iran sudah bilang semakin lama perang, harga minyak mentah global bisa mencapai $200 per barrel. Nah terus yang lain adalah kalau dari sisi Amerika, ini kan Trump selalu mencela-mencela. Terakhir itu dia bilang kita akan segera meninggalkan perang ini. Kita tidak peduli lagi tentang Selat Hormuz. Yang terbaru di Telegraph, koran Inggris, dia bilang Amerika akan keluar dari NATO karena kecewa tidak mendapat dukungan untuk membuka paksa Selat Hormuz. Nah, dari situ saja kita tidak bisa mempercayai Trump. Artinya melihat bagaimana agresi ini terjadi, Iran ini sebenarnya sudah kehilangan kepercayaan terhadap Amerika karena perang ini terjadi ketika Iran sedang berunding dengan Amerika, terutama di Swiss ya, mengenai program nuklirnya. Tapi di saat perundingan itu mereka diserang, bahkan pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei tewas di hari pertama perang. Jadi buat Iran, ya Amerika ini tidak bisa dipercaya, artinya sangat naif kalau percaya Amerika. Terus kenapa perang bisa lanjut lama? Dari sisi Israel, tidak pernah ada Netanyahu, Perdana Menteri, bilang mau gencatan senjata, mau berhenti perang. Jadi baru versi Amerika. Nah karena tidak mungkin. Sepanjang sejarahnya Israel tidak pernah melakukan gencatan senjata, meskipun itu melakukan gencatan senjata di Lebanon saja. Kemarin pecah. Iya, memang benar. Jadi artinya gini,
ketika Trump ini kan berkejaran dengan waktu. Kita lihat akan ada pemilu setelah anggota Kongres. Ya. Dan kita tahu, yang saya tahu terbaru itu hasil polling dari Reuters dan Ipsos, tingkat kepuasan rakyat Amerika hanya 26%, yang saya tahu terbaru ya. Dan Sabtu kemarin kan 8 sampai 9 juta rakyat Amerika yang berdemonstrasi. Artinya memang tujuan Trump maupun Netanyahu untuk menumbangkan rezim Mullah. Kalau perang semakin panjang bisa saja terbalik. Trump yang tumbang sebelum masa periodenya berakhir. Tapi Trump sudah memperkirakan itu. Ketika dia melanjutkan agresinya, dia akan tumbang di negaranya sendiri? Saya kira tidak. Artinya gini, malam 27 Februari, karena serangan pagi 28 Februari, itu Direktur Mossad David Barnea memberikan assessment kepada Kabinet Keamanan Israel. Kabinet Keamanan Israel ini terdiri Netanyahu dan 8 menteri. Dia bilang, kalau kita bunuh pemimpin sipil tertinggi, artinya pemimpin tertinggi, yaitu Ayatullah Ali Khamenei sebagai kepala negara, maka rakyat Iran akan rusuh, akan chaos, dan itu gampang dimanfaatkan Mossad maupun CIA yang ada di lapangan untuk membuat people power untuk menumbangkan rezim. Makanya kita tahu setelah Khamenei tewas di hari kedua, baik Trump maupun Netanyahu menyerukan kepada rakyat Iran, sama-sama menyerukan, sekarang giliran kalian turun ke jalan, selesaikan misi kami untuk menumbangkan rezim. Tapi rakyat Iran kan sebaliknya, mereka turun ke jalan untuk menunjukkan kesedihan, kemarahan, dan minta balas dendam. Artinya begini, perang yang dilakukan Iran, mulai dari elit sampai elit, suaranya satu. Artinya mereka solid sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Sedangkan Amerika sebaliknya. Sedangkan Israel, Netanyahu juga sebaliknya. Jadi ya Iran ini yang sedang di atas angin. Dan yang terbaru adalah penutupan Selat Hormuz ini sudah membuat Uni Emirat Arab menjadi negara Arab Teluk pertama yang menaikkan harga minyak mulai hari ini. Itu paling tinggi, solar itu 72,4%. Terus bensin skala rendah yang 95 itu naiknya 31%. Nah, Mesir sudah mengumumkan penghematan. Jadi mobil dinas meminta pegawai negeri untuk naik transportasi umum. Yordania bahkan melarang penggunaan AC di kantor-kantor pemerintah. Oke, Pak Faisal saya tahan. Terkait dengan Selat Hormuz ini, tinggal nunggu persetujuan dari Parlemen Iran untuk memberlakukan tarif tol. Secara hukum internasional itu benar atau tidak? Jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sesaat. Pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Pribadi sih tanggapan saya sebagai masyarakat sih ya nggak setuju lah kalau BBM naik itu kan. Soalnya itu BBM itu kan vital. Kalau BBM naik itu pasti semua harga pada naik. Jangan pendapatan masyarakat aja ya tahu sendiri di Indonesia gitu kan. Masih banyak itu di bawah garis gitu. Sangat nggak setuju sih. Mas tuh gimana? Kalau saya mah ngikutin pemerintah aja. Kalau misalkan BBM naik, ya ikut naik juga gitu. Tapi di sisi itu keberatan juga. Kalau justru untuk kita rakyat yang biasa keberatan Mas kalau untuk BBM naik. Cuma kalau untuk peraturan pemerintah begitu ya, kalau saya pribadi mengikutin, walaupun itu berat gitu. Boleh naik asal gaji aja ditaik-taikin. Sekarang nih kebutuhan. Kalau gajinya nggak naik ya berat. Soalnya pada naik mah. Ada kembali bersama kami di Merah Putih, masih kita bicarakan terkait dengan eskalasi perang di Timur Tengah terhadap harga minyak dan juga dampaknya bagi Indonesia. Mas Tama tadi ada pertanyaan menggantung, koreksi fiskal yang dramatis ini niscaya begitu, karena menurut Bu Nina bahwa penghematan yang tadi Mas Tama sebutkan tidak akan cukup kalau memang ini fluktuasinya akan semakin tinggi begitu ya. Terus bagaimana kemudian pemerintah ini bisa mengambil anggaran yang bisa dikorbankan, dan kalau tidak bagaimana? Utang lagi? Oke, jadi ada hal tadi yang belum saya respon terkait dengan WFA, apakah menurunkan daya beli atau tidak. Kan kita namanya mengambil sebuah kebijakan, itu ada trade off. Kita pilih mana yang benefitnya paling tinggi, mana cost-nya paling rendah, gitu ya Mas ya. Dan saat ini yang kita lakukan adalah kita tidak menaikkan harga BBM gitu ya. Tentunya banyak studi-studi yang untuk membantu ya, berapa sih perkiraannya, kita lihat dampaknya terhadap peningkatan BBM itu seperti apa. Contohnya seperti kalau kenaikan 10% dari Pertalite itu berdampak terhadap kenaikan ataupun inflasi ya. Penambahan inflasi sebesar 0,27 persen poin. Kalau solar
itu setiap kenaikan 10% dari biosolar itu akan berpengaruh terhadap peningkatan atau inflasi gitu ya, 0,05 persen poin. Jadi sebenarnya itu udah bisa melihat kan bahwa ada pengaruh ke inflasi. Tentunya tadi WFA juga pasti ada dampak gitu ya. Namun kalau kami melihat dengan ada WFA ini sebenarnya beda saat waktu COVID kemarin. Kita ada memori waktu COVID kemarin itu kan lebih ke arah kita diam di rumah dan tidak kemana-mana gitu ya. Kalau ini kan perbedaannya saya selalu mencontohkan beberapa contoh seperti di teman-teman saya di KSP gitu ya. Rumahnya di Bekasi, di Bintaro, dia butuh perjalanan berapa? 30 km gitu ya. Sekitar 30 km. Yeah. Berapa BBM yang harus dia keluarkan. Sekarang dengan ada WFA dia hemat perjalanan tersebut, dia tidak menggunakan mobil pribadinya atau tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, dia ganti dengan dia dari rumah gitu ya. Mungkin bisa pesan makanan online atau dia bisa bekerja dari kafe yang dekat rumahnya. Nggak boleh. Tentunya Gubernur DKI Jakarta nggak boleh WFH dari kafe. Tentunya kalau saya melihat yang penting kerja. Saya berpikir seperti ini. Jadi tentunya dengan adanya WFH tadi sebenarnya roda ekonomi tetap berjalan, tetap dibeli juga makanan, minuman. Kami melihatnya seperti itu. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan terkait dengan apakah nanti seperti apa fiskal kita, ya tentunya sebenarnya kalau tadi ada skenario atau tidak, ada Bu. Saat ratas itu kan disampaikan sama Pak Menko. Ada tiga skenario. Program prioritas disebut nggak? Bukan, 3 skenario. 3 skenario ketika harga minyak mentah ini $86 per barrel, ketika $97 per barrel kalau saya tidak salah. Lalu skenario terburuk yang $115 per barrel. Tentunya ngaruh ke berapa perkiraan nantinya yield kita, termasuk berapa besaran defisit kita. Nah itu sebenarnya kan udah ada beberapa skenario-skenario ketika tidak dilakukan penghematan atau tidak ada kebijakan untuk mengkoreksi ataupun mengefisiensikan dari anggaran yang ada. Tentunya tadi saya sampaikan penghematan dilakukan, penyisiran anggaran juga dilakukan, termasuk juga memprioritaskan aturan program-program yang ada. Tentunya menyisir dan memprioritaskan program-program yang ada akan melakukan penghematan. Tadi yang disampaikan juga sama Pak Menko saat itu, penghematan in total itu kurang lebih bisa mencapai 121 triliun hingga 130,1 triliun. Kita bisa melihat seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko. Nah, meskipun yang saya sampaikan tadi, ini kan ketidakpastian ini masih tinggi sekali. Yeah. Tentunya kalau kita mau bandingkan sama negara lain, ya setiap negara punya masalahnya masing-masing, punya ketahanan energinya masing-masing. Kalau tadi disampaikan beberapa permasalahan, ya tentunya kita saat ini yang diambil adalah yang paling cocok dengan apa yang kita hadapi saat ini. Oke, kita ambil skenario terburuknya, Mas Tama. Ini kan fluktuasinya masih mungkin bisa melebihi $116 per barel begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang itu harus defisit, pertanyaannya dari mana penerimaan anggarannya sehingga tidak terlalu membebani program prioritas yang sudah jalan gitu. Kalau memang presiden kita tidak mau mengambil anggaran dari situ ya. Jadi gini, kalau misalkan ngomongin soal harga yang berfluktuasi, asumsi makro kita di APBN yang $70 per barrel itu adalah harga rata-rata tahunan. Jadi bukan artinya saat ini 115 terus jadinya sebesar berapa kenaikan, kan sensitivitas di APBN kan $1 tuh akan berpengaruh, setiap kenaikan $1 per barrel akan beban berpengaruh APBN-nya belanja negara akan naik sekitar 10,3 triliun, defisit melebar ke 6,8 triliun. Itu sensitivitas. Namun itu harga rata-rata tahunan. Jadi bukan kita lihat ketika udah naik ternyata belanja kita naik segini, ya nggak seperti itu. Nah, itu yang terus dilihat seperti apa. Nah, terkait dengan defisit tadi kan Pak Presiden sebenarnya sudah clear sekali bilang bahwa tidak akan di atas 3% jika tidak di dalam kondisi krisis. Yang saat ini kita lihat adalah belum sampai di posisi krisis, termasuk juga indikator-indikator ekonomi pertanyaan kita. Kemudian juga bagaimana Indonesia menetapkan krisis itu? Kalau Filipina, stok BBM cukup 45 hari saja, dia memberlakukan status darurat energi nasional. Sementara kita cuma 25 hari, begitu. Apakah kondisi ini belum cukup pemerintah untuk menetapkan status darurat? Bukan menakut-nakutan masyarakat, begitu ya. Tapi kondisinya seperti ini. Ya, ini terima kasih Mas pertanyaan. Tentunya ini jadi edukasi juga ke masyarakat. Jadi betul tadi
Jepang tadi berapa 100 hari kalau saya tidak salah 112 hari. 112 hari, Filipina 51,5 hari Oke, setahu oke. saya ya cadangan dia. Indonesia 25 hari. Itu adalah cadangan kapasitas tangki sebenarnya. Kapasitas tangki yang ada di negara tersebut. Dulu Indonesia saat kita net eksportir, kita mengekspor juga, kita juga seperti itu, tangkinya hanya 25 hari. Tentunya ini jadi PR kita ya, dan udah disampaikan juga sama Pak Menteri, Pak Presiden, untuk dalam jangka menengah ini akan dibangun, tangki-tangki itu akan dibangun. Perasaan mapping Pertamina sudah lama tapi tak kurut Ini yang mau saya sampaikan, juga. perbedaan kita sama Filipina. Kenapa Filipina sudah mengdeklar dia krisis energi? Karena saat ini kalau dia lihat datanya, Filipina tuh bergantung 94% bahan bakarnya itu dari impor. Beda sama Indonesia. Indonesia kita kebutuhannya 1,6 juta barrel per hari. 1,6 juta barrel per hari, sedangkan produksi kita atau lifting minyak kita kan 600 ribu ya, naik turun itu. Dan kita kurang lebih ya artinya ya mungkin 60%-an sampai 70%-an kita impor. Jangan lupa juga kita punya sumber energi lainnya, kita punya batu bara, kita punya CPO yang tentunya kita lebih fleksibel. Filipina pun sekarang Tapi kita udah masih mau ketergantungan sama minyak dunia. kita sudah mau Filipina pun mau mengimpor dari Indonesia untuk batu bara. Nah, ini yang sebenarnya tentu yang tadi saya sampaikan ini terus dievaluasi dan kebijakan ini kalau saya lihat tentunya kita menjaga daya beli masyarakat kita khususnya di kelompok miskin, kelompok rentan, calon kelas menengah sama kelas menengah. Itu harus kita jaga. Oke. Dan juga tentunya stabilitas ekonomi kita. Oke. Beberapa skenario-skenario itu terus dilakukan. Kami termasuk tadi ya untuk mengambil kebijakan ini pun beberapa kali diskusi yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, termasuk dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, untuk mencari opsi-opsi terbaik. Seperti itu, Oke, Mas. baik. Bu Nina, untuk menjaga defisit itu masih di angka level 3%-an, apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah kita kalau memang Presiden Prabowo kekeh tidak melakukan penghematan dari program prioritas yang sudah jalan? Ya, pajak kita itu tidak naik dengan cepat, itu yang harus dipahami. Kalau defisit kan pajak kita selalu naiknya pelan, dan apalagi sekarang resesi jadi akan perlambatan ya. Jadi yang bisa kita potong cepat memang pengeluaran. Ya jadi penerimaannya katakan stagnan atau naiknya pelan gitu ya. Yang paling bisa menekan pengeluaran karena yang terjadi dengan kenaikan harga minyak, pengeluaran subsidinya naik. Ya jadi kita ingat di tahun pada saat perang Ukraine itu jadi 500 triliun ya waktu itu gitu ya, dari angka 200-an triliun. Nah ini yang diantisipasi 120 kita punya lah gitu. Tapi ingat kita berasumsi kan berapa lama perangnya, itu yang paling penting, yang dianggap tadi uncertainty. Jadi kalau perangnya cuma sebulan, alhamdulillah ya April selesai gitu, berita baik gitu. Tapi kalau mendengar ramalan Pak Faisal tadi mengatakan, oh itu Iran pinginnya sampai $200. Wah itu doomsday gitu ya. Kalau kita bilang neraka semua. Karena harga yang tadinya diramal 115 pakai simulasi apapun, kalau udah 200 ya kita nggak punya itu. Dan kan 200 Bu ya, 150 aja Trump mungkin bisa di-impeach gitu, bisa turun. Saya cuma mau mengatakan, ya sebetulnya sebulan 2 bulan ini kita melihat politik Amerika itu menjadi krusial. Kalau memang ada kejadian politik besar di sana yang menyebabkan selesainya perang, itu akan menjadi berita baik buat semua negara di dunia gitu ya. Kita ingin berhenti perang, karena nggak ada yang mau perang, NATO nggak mau ikutan perang, nggak mau terlibat perang, karena pengeluarannya siapa yang bayar begitu kan. Kalau melihat dealnya dari Iran, saya mau berhenti perang tapi bayarin ini pengeluaran saya. Nah itu sebaliknya Amerika mengatakan, iya kamu yang harus bayar loh, yang nyerang dia gitu kan kata Iran. Jadi kita mendengarkan ini aja kita tahu biaya perang mahal. Ya jadi karena itu nggak ada yang mau perang. Ya jadi lagi-lagi saya katakan harga minyak ini tergantung dari keinginan berhentinya perang. Dan kalau keinginan berhentinya perang itu berasal dari domestik Amerika Serikat, semua negara dunia bergembira itu. Ya jadi selesailah perang, gimana caranya politik Amerika selesai sendiri di sana gitu ya. Oke, untuk menambah penerimaan utang tidak penerimaan tidak bisa, tetap nggak bisa naik cepat. Ini kan udah diperpanjang. Kemarin kan targetnya akhir Maret, udah jadi akhir April nih perpanjangan pajak ya untuk perorangan. Tapi itu nggak akan naik banyak ya, karena memang ekonominya kan ya pelan begitu ya perubahannya. Jadi apa yang terjadi? Saya cuma membayangkan angkanya ya kalaupun naik sedikit saja gitu loh. Yang terjadi
kenaikan subsidinya BBM ini yang harus dihitung bulan per minggu bahkan begitu ya. Karena apa? Karena ini yang naik cepat karena harganya naik gitu loh. Jadi dia kalah cepat dengan kenaikan penerimaan gitu kan. Jadi otomatis defisit melebar gitu. Oke, Bu Nina, kondisi ini sepanjang sejarah perang yang berdampak pada Indonesia, apakah Indonesia masih bisa menghadapi skenario terburuk dari ini? Ya, karena tadi berita baiknya adalah ini saya melihat pengalaman Ukraine perang kemarin. Oke. Benar bahwa harga minyak naik, kita kan naikkan harga waktu itu. Harga minyak. Ya, tetapi ada tetapinya itu 120 lalu minyak dalam negeri kita naik. Ada tetapinya, batu bara juga naik waktu itu, orang kaya mendadak banyak, yang lain juga banyak gitu ya. Jadi sebetulnya waktu dulu itu yang tidak adil adalah ketika windfall itu naik, dinikmati hanya sekelompok itu. Nah, seandainya windfallnya bisa ditarik pajaknya oleh pemerintah, penerimaan pajak kita ikut naik tuh. Jadi ini harusnya nanti Pak Purbaya menghitung kan, dulu windfallnya hanya dinikmati oleh kelompok pengusaha. Ya, di masa lalu tahun 2022 itu pada saat perang Ukraine, kan itu yang diprotes bahwa ini windfall profitnya kok dinikmati hanya dia, harusnya windfall itu di-share kepada pemerintah. Nah, oke. Nah, ini yang bisa menjadi sumber penerimaan Oke, mendadak. kondisi itu bisa diaplikasikan ke sekarang nggak? Misalkan subsidi ya tetap segitu, tapi kan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas bisa kita bebankan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan. Windfall itu berasal dari pengusaha yang kaya mendadak karena harga batu bara naik. Oke. Jadi bukan kalau kita tidak mengenakan pajak kepada si kelas menengah ya. Jadi dari mana windfall itu? Karena harga batu bara nanti akan naik karena dia sumber energi. Okay. Ya, jadi tidak hanya batu bara, mungkin harga yang lain pun gitu ya. Kelapa sawit itu kan menjadi biofuel, jadi naik juga begitu ya. Jadi kita punya windfall. Nah, sekarang windfall itu pemerintah pasti harus berpikir ulang. Kebijakannya jangan sama seperti dulu dong. Windfallnya kok yang menikmati jadi ada kaya mendadak nih orang-orang ini. Yang pengusaha yang sedikit itu harusnya diambil oleh negara karena negara harusnya ikut menikmati windfall. Oke. Ya, jadi ini yang saya bayangkan tadi plus minusnya berapa lama perang, karena perang bisa berhenti kalau politik Amerika cooling gitu ya. Gimana caranya dia berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau tidak kan harus dari luar negeri yang mempressure. Karena NATO juga nggak mau ikutan. Ya kenapa? Biaya perang siapa yang bayar kan begitu. Ya sesederhana economic of war ya. Jadi Amerika kalau perhatikan bagaimana deal dia dengan Ukraine. Kamu berhenti perang tapi nanti sumber-sumber energi kamu saya ambil, begitu kan kira-kira. Jadi pemerintah Amerika tuh minta bayarin biaya perangnya lewat Ukraine. Makanya Ukraine nggak mau berhenti perang karena dia perlu untuk eksis ya di situ. Tapi bagaimana dengan Iran? Iran kan yang menyerang Amerika. Ketika kita dengar dealnya ya rakyat Iran, Menlunya atau apa bilang, loh yang mulai dia kenapa saya yang harus bayar? Saya yang harus terima bayaran. Karena saya yang diserang. Jadi Iran posisinya minta biaya perang itu ditanggung Amerika dong. Dia yang nyerang gitu. Kan ini yang belum deal. Okay. Karena itu kalau di level luar negeri agak lama. Yang bisa mempressure dalam negerinya Amerika. Oke, Gitu. Bu Nina, kita tahu 2 tanker kita masih tertahan begitu ya, meskipun negosiasinya sudah berjalan, tapi ada beberapa kendala yang menyebabkan kapal tankernya belum bisa melaju begitu ya. Kalau menurut Anda, apakah kita perlu melakukan perjanjian perdagangan baru terkait dengan minyak? Kita tahu kan beberapa negara sudah melakukan perjanjian sama kita gitu ya. Apakah itu mencukupi kebutuhan dalam negeri atau harus ada perjanjian perdagangan baru di bidang minyak? Tapi jangan dijawab dulu. Kita ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal tadi sebelumnya saya mengatakan bahwa ini Iran sudah mengarah ke perang ekonomi begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah perang ekonomi yang dilakukan pemerintah Iran salah satunya adalah menerapkan tarif tol yang sudah disetujui oleh istilahnya Komisi 1 DPR-nya kita di sana begitu ya. Sesuai hukum internasional, apakah Iran berhak melakukan ini dan bagaimana kemudian implikasinya ke depan? Ya, Iran bisa balik bertanya kepada Amerika. Apakah sesuai hukum internasional mereka menerapkan sanksi ekonomi dan militer sejak 1979 dengan tuduhan Iran sedang mengembangkan senjata nuklir? Kan itu tuduhan utamanya. Dan itu tidak pernah terbukti. Ketika perang di minggu pertama itu, saya ingat hari Selasa, Rafael Grossi, Direktur IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, menegaskan bahwa tidak ada bukti satupun Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Artinya sanksi yang dikenakan sejak 1979 dengan alasan Iran menjadi ancaman bagi perdamaian dunia, keamanan regional maupun global, ternyata itu kan tidak terbukti. Artinya sanksi itu pun tidak sesuai dengan hukum internasional. Apalagi dengan agresi sekarang. Agresi
ya lebih lagi itu pelanggaran hukum Tapi internasional. kalau dibalik pelanggaran ini merupakan upaya untuk bertahan atau ibaratnya bela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel, dibenarkan tidak? Ya, yang jelas Iran sedang mengubah cara apa sih? Sedang mencoba membalikan hegemoni Amerika maupun Israel di Timur Tengah. Ya. Kan selama ini kan Barat memberikan sanksi ekonomi maupun militer kepada Iran. Nah, dengan menerapkan bea lintas Selat Hormuz, artinya Iran yang sekarang balik di atas angin dengan memberikan sanksi kepada Barat, kepada dunia untuk membayar itu. Karena kan bea tol ini bagian dari 5 tuntutan Iran. Ketika Trump menyampaikan 15 tuntutan yang semuanya merugikan Iran, Iran membalas dengan 5 tuntutan. 5 syarat berakhirnya perang. Pertama, hentikan semua agresi dan pembunuhan, hentikan semua perang di Gaza, di Libanon, terus di Irak. Terus juga Iran minta kompensasi. Yang terbaru itu yang saya tahu 500 miliar dolar Iran minta kompensasi. Yang keempat, Iran minta diakui hak eksklusifnya atas Selat Hormuz. Artinya apa yang sedang dibahas Bukannya RUU. ada dua kebijakan antara Iran dan Oman ya kalau tidak salah, Iya. pengaturan Selat Hormuznya. Jadi- Ini semua diambil sama Iran? Iran sudah menawarkan, sudah mengundang Oman untuk sama-sama mengelola Selat Hormuz. Oke, dalam arti pemberlakuan tarif tol itu Nah, bagi dua. dibagi dua, seperti Oke. itu. Jadi itu bagian dari tuntutan Iran. Oh, Nah mungkin kalau tidak terjadi agresi, mungkin Iran tidak sampai berpikir ke arah sana. oke. Karena kan begini, Iran tidak di dalam tuntutan itu dari 5 tuntutan, Iran kan salah satunya minta hak pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil. Iran sama sekali tidak meminta pencabutan sanksi dari Amerika maupun Barat atau Uni Eropa. Tapi Iran ya itu tadi, mereka pintar, mereka ingin pengelolaan Selat Hormuz secara eksklusif milik mereka, dan mereka dalam draft undang-undangnya itu mengundang Iran. Nah, yang menarik ada wacana terakhir selain pengenaan bea lintas Selat Hormuz. Yang menarik adalah sudah ada wacana Iran keluar dari NPT. Oke. Perjanjian non-proliferasi nuklir yang melarang semua negara membuat senjata nuklir atau menyebarluaskan teknologi nuklir. Nah, Iran merasa selama ini mereka sudah menunjukkan sikap yang baik, motif yang baik ya, mereka masuk NPT itu kan perjanjian sejak 1970. Mereka mengizinkan tim inspeksi IAEA. Artinya kan Iran tidak ada niat mereka ingin mengembangkan senjata nuklir, apalagi ada fatwa dari pendiri Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini, yang mengharamkan produksi senjata pemusnah massal. Itu ada 3, senjata nuklir, senjata biologi, dan kimia. Dan fatwa itu tidak pernah dicabut sampai sekarang pemimpin tertinggi yang ketiga. Jadi Iran memang sudah menunjukkan niat baik. Nah sebaliknya, Oke, Ya, ini Israel. niat baiknya tidak tergambar nih di saya nih ketika Iran mungkin beranggapan bahwa kita sudah terlanjur jadi korban pelanggaran hukum internasional oleh Trump. Ya sekalian aja kita terabas, kita juga langgar. Dalam ini artinya bahwa perang ekonomi yang dilakukan Iran itu ilegal karena menerabas semua hukum internasional. ini kan wilayah perairan Selat Hormuz sebenarnya masuk dalam wilayah kedaulatan Iran sama Oman. Oke. Jadi sama seperti perairan Teluk Oman atau Fujairah di Uni Emirat Arab ataupun Laut Merah itu kan ada Bab al-Mandab itu kan dekat Yaman. Jadi memang itu masih ada hak kedaulatan secara teritorial. Oke. Jadi saya kira apa yang dilakukan Iran sekarang sebenarnya tujuan utama ketika Trump ingin menumbangkan rezim mullah bersama Netanyahu, saya kira Iran sekarang berpikir untuk bagaimana mengakhiri hegemoni Amerika di Timur Tengah. Kan Iran tawaran sudah menyampaikan kepada negara-negara kawasan Teluk Persia, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dengan Oman, bagaimana kita mengusir Amerika, kita atur sendiri keamanan dan kesejahteraan kita tanpa intervensi asing. Itu kan sebuah ajakan yang bagus. Nah, cuma persoalannya tadi saya lupa tambahkan, perang ini bakal makin lama karena negara-negara Arab Teluk merasa jadi korban dari serangan Iran. Makanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab Dan mereka menyalahkan Iran atau justru menyalahkan Amerika Serikat menyalahkan karena dia Iran. terdampak? Menyalahkan Iran. Mereka sudah mendorong, termasuk putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, sudah mendorong Trump untuk terus melanjutkan serangan Intinya agar Iran terdesak bahkan dengan negara-negara Teluk yang notabene emang satu agama begitu ya? sebenarnya tidak terdesak karena Iran pun dikeroyok dua negara adidaya, Amerika sebagai adidaya dunia dan Israel sebagai adik kuasa Timur Tengah tidak mampu melumpuhkan Iran. Oh, Jadi itu cuma mendiskreditkan saja.
Oke, baik kita tahan dulu Pak Faisal. Yang kemudian saya ingin tanyakan ke Bu Nina adalah pemberlakuan tarif tol ini Iran pengennya pakai rial. Ya, apa kemudian dampaknya? Apa yang kemudian Iran akan tunjukkan dengan penggunaan rial ini untuk membayar tol laut itu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sesaat. Pemirsa Merah Putih segera kembali. Ragam infografik pilihan. Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Bu Nina, apa yang kemudian Iran ingin capai ketika tarif tol laut di Selat Hormuz ini diberlakukan menggunakan mata uang rial? Jelas bahwa Iran tidak ingin dolar dipakai lagi. Gitu, Oke. kira-kira. Jadi US dollar itu adalah perjanjian petrodolarnya harus pakai petroleum itu penjualannya pakai dolar. Dan kalau itu efektif dia pakai rial dan rial menjadi lebih kuat, berarti kan demand pada dolarnya yang turun. Dan tanpa itu pun demand dari dolar sudah turun karena cadangan dari China dan Jepang sudah menjual obligasinya. Jadi maksudnya ini hanya mempercepat proses dedolarisasi di dunia sebetulnya. Tidak serta-merta lalu nol, enggak, tapi bertahap menurun begitu ya. Nah, itu satu yang dia inginkan, tapi ada yang lebih penting lagi, dia punya penghasilan. Sekarang pun dengan embargo itu tidak dicabut, tetapi Amerika mengizinkan menjual minyak Iran dan minyak Rusia ke pasar global, menambah supply, itu kan berarti sudah penghasilan juga buat Iran. Jadi deal yang diinginkan Iran itu adalah dia diperbolehkan menjual minyak, menjual apa yang sesuka hati dia dengan mata uang rial, mata uang apapun gitu kan, itu adalah kedaulatan dia. Yep. Yang sekarang ini karena dengan embargo dia nggak bisa. Ya, jadi ini saya pikir itu perubahan peta perdagangan internasional yang mempengaruhi politik. Kenapa? Karena kalau dia punya penghasilan, ya otomatis posisi politiknya menjadi kuat di situ. Ya, nah perkara tadi disebutkan MBS pingin dia lama, saya pikir MBS pada satu titik itu juga akan hati-hati untuk melihat jangka panjang. Ya dia di satu sisi mengatakan seperti itu, ini saya hanya melihat tanggapan saya kepada Pak Faisal. Secara internasional dia juga sudah melakukan kerjasama Belt and Road Initiative dengan China. Dan dia juga sudah investasi China di sana juga besar. Ya, jadi MBS pingin dua-duanya, berteman dengan Amerika, berteman dengan China, dan China teman baiknya Iran gitu ya. Kita teman baik Iran nggak? Nah, itu yang saya agak bingung. Dengan diberlakukannya Selat Hormuz itu dan boleh dilalui. Ya, karena kapalnya Malaysia dan Thailand kok lewat ya, kok kapal kita enggak. Ini kan pertanyaan buat diri kita sendiri. Amerika sentimen nggak? Indonesia udah temenan ya sama Iran? Karena Nanti jangan penting, dijawab dulu. Ya, karena penting sekali buat saya begini, kepastian di dalam melewati Selat Hormuz, berapapun harganya, kalaupun dia tetapkan harga, itu jauh lebih baik daripada dia hanya mengatakan yang teman boleh lewat, yang tidak teman nggak boleh lewat. Lah kita susah kan menilai pertemanan itu. Ya jadi yang dia bolehkan lewat, singkat saya kapal Spanyol pun boleh lewat. Ya. Gitu. Ini contoh ya. Jadi tidak semua NATO dia bilang boleh lewat kan. Jadi lebih baik pakai harga. Kalau pakai harga semua boleh lewat asal bayar gitu kan, kira-kira insurance policy whatever ya, keamanan biaya keamanan. Baik. Seperti itu. Kedepannya kita perlu ada perjanjian perdagangan baru di bidang minyak dengan negara lain. Misalkan apakah sudah mentok, kita sudah cukup untuk bekerja sama dengan negara yang penghasil minyak? Ya, kalau saya mengatakannya Indonesia harusnya berteman dengan semua orang, semua negara. Karena ya disitulah titik hati-hatinya ketika kita menandatangani apapun namanya Board of Peace, apakah tarif agreement begitu ya, reciprocal tariff agreement, itu adalah poin di mana kita menunjukkan positioning. Ketika orang baca, loh kok aturannya begini, begitu kan, itu menjadi positioning Indonesia yang harus kita evaluasi lagi. Kenapa? Karena tadi ketika Iran mengatakan hanya teman yang boleh lewat, lalu kapal tetangga kita boleh lewat, kita enggak kan, kita harus bertanya kan, saya temenan enggak sih sama kamu gitu kira-kira. Ya jadi ini posisi penting Indonesia untuk mengevaluasi diri, tapi saya mendukung sekali bahwa berhentinya perang itu
ini adalah negosiasi semua negara. Jadi NATO nggak mau perang, Spanyol udah jelas-jelas nggak mau gitu ya. Jadi dia menjadi teman Iran karena kapalnya boleh lewat begitu ya. Nah, saya pikir Italia pun sudah mengumumkan nggak boleh ya gitu, lahan saya dipakai apapun begitu ya. Ini kan negara itu nggak ada yang mau perang di Eropa, meminimumkan biaya perang sebetulnya. Oke. Jadi itu yang saya pikir harus dilakukan Indonesia, tetap untuk bicara bahwa posisi kita itu adalah damai. Mana damainya begitu kan? Nah, damai itu hanya bisa dicapai dengan satu kesepakatan baru antara katakan Iran dan Amerika untuk berhenti perang. Ya, Oke. kita mendukung itu harusnya. Oke, terakhir Bu Nina, closing statement dari Anda, bagaimana kemudian jangka pendek, nanti jangka panjangnya saya tanya sama Mas Tama, Indonesia akan menghadapi apa ke depan, strateginya seperti apa agar tidak kalah dengan strategi-strategi negara-negara yang tadi saya sebutkan, begitu ada Vietnam, Australia, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Kita ini lagi berebut minyak sama negara-negara itu, dan kita saling mempertahankan kestabilan energi dalam negeri sendiri. Apa kemudian yang bisa Ya, dilakukan? yang pertama harus dilakukan mempercepat kemandirian energi dengan serius, karena kita tahu bahwa bolong-bolongnya banyak itu. Ya, jadi itu satu, ya bangunlah apapun namanya kilang, karena kilang pun kita tergantung dengan Singapura kan, yang namanya tangki gitu ya. Ini PR yang di masa lalu nggak kita kerjain, hari ini menjadi menjadi poin besar begitu ya, kelemahan kita. Ya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, negosiasi politiknya juga harus cantik gitu ya. Jadi harus berteman dengan semua begitu kan. Ini berbahaya sekali begitu titik kritis ini kita hadapin, ya kita harus berbicara baik-baik untuk bisa lewat dengan negosiasi dagang ya. Kalaupun harga dibayar ya bayar. Tapi saya pikir yang paling penting anggaran kita. Ketika anggaran kita itu defisitnya melebar, ya kita harus dengan jujur mengatakan proyek-proyek, program-program, ya apakah proyek strategis nasional, program nasional, apapun Mau nggak namanya, kita harus sisir dengan cantik juga, dengan bersih ya. Jadi jangan sampai ada yang joget-joget tapi ada yang nangis-nangis di sini kan gitu ya. Menyisir itu bukan bentuk kegagalan pemerintah kan, Bukan. utamanya Ini presiden kan. Ini Jadi justru maksudnya legowo saja begitu. menyisir itu adalah PR semua Ya. kementerian dan lembaga untuk Oke. menyisir. Jadi nggak ada sesuatu yang baru kan. Biasanya kalau ada tahun 2022 juga, waktu itu saya ingat potong gitu kan, anggaran tuh biasa di belanjanya dipotong. Tapi yang paling penting ketika menyisir harus jelas prioritasnya mana. Jadi kalau prioritas itu jelas maka gampang menyisirnya, karena nggak jelas juga ketika hanya dipukul rata begitu ya, potong 10% juga nggak bisa kan begitu, atau potong 20% begitu ya. Oke. Cuman kalau masalah kita itu krusial, mau tidak mau saya membayangkan yang terpahit pun akan dilakukan. Oke, jalani Mas Tama apa yang dikatakan Bu Nina. Ya, tentunya tadi ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi juga. Contoh tadi, apakah kita akan menikmati windfall ini atau tidak? Sebenarnya kita juga sudah menaikkan biaya keluar kita untuk batu bara. Tentunya apa? Tentunya kita dengan adanya year to date, harga batu bara itu udah 30% naiknya. Jadi CPO juga kalau saya tidak salah sekitar segitu juga naiknya. Jadi dengan adanya perang ini tentunya kita juga akan mendapatkan penerimaan dari PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu satu. Yang kedua, beberapa hal tadi tentunya tadi ya saya disampaikan bahwa yang disampaikan tadi Bu itu jangka menengah tentunya ya. Tadi perbaikan penambahan kapasitas tangki, termasuk juga swasembada energi kan sudah dilakukan bahkan dari awal periode Pak Presiden gitu ya, Pak Presiden Prabowo. Yaitu adalah tadi menargetkan untuk meningkatkan lifting minyak kita. Yang kedua adalah meningkatkan bauran energi kita yang energi baru terbarukan gitu ya. Makanya saat ini pun PLTS terus didorong, solar panel, termasuk juga jangan lupa kita ada pembangkit listrik tenaga diesel yang saat ini pun kita langsung switch ke PLTU, ke PLTS, ke beberapa yang kira-kira kita punya surplus energi di situ. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan. Nah, terkait dengan penyisiran anggaran, pasti itu kan akan dilakukan, Bu. Apalagi udah clear apa yang disampaikan Pak Presiden. Tadi saya sampaikan juga udah ada pengurangan belanja untuk perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, termasuk tadi MBG berdasar makan bergizi gratis diberikan kalender sekolah gitu ya, jadi 5 hari. Namun untuk yang 3B, ibu menyusui, ibu hamil, termasuk balita, itu tetap diberikan full 6 hari gitu ya, termasuk yang daerah 3T. Nah, ini tentunya kalau kita lihat ini langkah-langkah yang dilakukan untuk
agar apa fiskal kita tetap terjaga gitu ya, dan tetap juga sesuai komitmen kita bahwa defisit anggaran tidak lebih di atas 3% daripada 3% dari PDB gitu ya. Itu yang tentunya perlu kita sampaikan seperti itu. Oke, secara pasti saja dari 3.000 triliun APBN kalau tidak salah ya Bu Nina, berapa sektor mana yang kemudian masih berpotensi disisir dan menghasilkan anggaran besar? Ya, tadi yang saya sampaikan, tentunya ada beberapa hal yang kira-kira itu tidak mendesak seperti tadi, misalnya contoh perjalanan dinas. Perjalanan dinas sekarang kan kita udah ada Zoom, udah ada teleconference yang sebenarnya itu bisa menggantikan. Nah, itu yang disisir gitu ya. Itu 50%, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri yang sebenarnya tidak perlu, ya itu tidak perlu dilakukan. Kita punya memori tahun lalu perjalanan dinas kita dipotong, terus juga kegiatan-kegiatan seperti rapat koordinasi di hotel-hotel itu kan kita potong, dapatlah angka sekitar 308 triliun sebenarnya yang sudah disampaikan Bapak Presiden juga. Nah, itu sebenarnya kita udah punya pengalaman juga untuk melakukan itu. Program prioritas nggak mau dipotong? Apa? MBG, Kopdes, SR gitu mungkin? Nah, tadi saya sampaikan Mas, makan bergizi gratis dari 6 hari menjadi 5 hari. Tentunya bukan artinya at all cost kita potong mana yang bakal kita potong, enggak. Kita tentu pertimbangan juga cost benefitnya gitu ya. Jadi bukan artinya oh ini oke, kita potong kopdesnya atau kita potong, bukan seperti itu. Tentunya kita kalkulasi dengan baik gitu ya. Oke, kalau tadi Mas Tama bilang apa yang dikatakan oleh Bu Nina, pembangunan tangki itu jangka menengah. Saya juga perlu realisasinya. Jangankan Jepang yang bisa bertahan 112 hari, mendekati ke Filipina saja 45 hari, atau bahkan nggak bisa juga naik deh 1 hari 26 hari gitu. Gimana realisasinya? APBN-nya cukup? Makanya tadi saya bilang Mas, jadi kita harus bedakan kemampuan kita dalam menyimpan itu tangki kan. Saya sepakat itu harus ditingkatkan, tapi bukan artinya kita lebih buruk dari Filipina gitu loh. Jadi jangan salah. Contoh kita harus sampaikan juga, kita memonitor loh. Waktu itu kan juga disampaikan Pak Menteri Pak Bahlil ya saat itu menyampaikan bahwa stok kita tinggal 25 hari. Kan seolah-olah publik menganggap bahwa yang 25 hari dari tanggal 28 Februari ketika invasi pertama. Iya, sebentar. Jadi artinya setelah 25 hari dianggap kita udah habis cadangannya, terus seperti kiamat, kan nggak seperti itu. Kita pasca Pak Bahlil melakukan pengumuman yang cadangannya sekitar 25 hari lagi, selalu kita pantau, tanggal 12 Maret kita pantau. Berapa sih cadangannya? Tetap 25 hari. Kita pantau lagi tanggal 25 Maret, tetap sesuai cadangannya juga di atas standar nasional. Tanggal 30 Maret kita pantau lagi, juga tetap di atas cadangan nasional. Jadi intinya adalah bukan masalah tangkinya gitu ya. Itu betul tangki iya harus ditambah, namun yang harus dipastikan juga suplainya jangan sampai turun gitu ya. Tentunya tadi kita dari Selat Hormuz 20%. Kalau kita ngomong Jepang 90% mereka dapat minyak dari Selat Hormuz. Dan jangan lupa juga yang tadi saya sampaikan, kita kalau tadi dibilang kita harus politik bebas aktif, ya langkah yang kita lakukan selalu politik bebas aktif, Mas. Jangan lupa kita udah punya loh perjanjian dengan Iran. Yang berarti ini udah bisa kita teman Iran. Kita teman Iran. Kita punya Iran PTA, punya Preferential Trade Agreement dengan Partial Trade Agreement dengan Iran. Kita sama Amerika Serikat juga mempunyai perjanjian dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade. Tentunya tadi yang kita lihat diplomasi kan terus dilakukan ya. Saya juga dapat informasi dari teman-teman yang melakukan monitoring saat ini juga di politik internasional dan di tim energi juga saat ini menyampaikan ya terus dilakukan negosiasi. Dan jangan lupa juga tadi kita kan resource juga bisa menemukan dari tempat lain. Contoh dari Rusia gitu. Baik. Saat ini pun Korea Selatan juga dapat dari Rusia dan dari source negara lainnya. Oke, waktu itu kita terbatas, intinya segala macam kebijakan skenario A, B, C, D jangan menyusahkan masyarakat intinya gitu ya. Itu pasti. Ya, gitu itu ya. yang harus dilakukan. Makanya tidak dinaikkan harga BBM saat ini. Gitu ya. Baik, Pak Faisal terakhir. Tadi Bu Nina mengatakan bahwa ya udah deketin, terus ada perjanjian juga yang mengatakan bahwa
ya memang kedekatan Iran sama Indonesia cukup begitu. Tapi bagaimana kemudian negara lain melihat kita dekat dengan Iran? Ada sentimen negatif nggak? Atau akan berdampak ke depannya seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, salah satu dasar atau haluan kita melaksanakan politik luar negeri bebas aktif kan ada di pembukaan Amanah UUD 19. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Ya. Nah, ketika kita masuk Dewan Perdamaian yang anggotanya Amerika Serikat, perumus, pendiri dan pemimpinnya Amerika Serikat, dan juga sekutu istimewanya anggotanya Israel, Pencetusnya dan pencetus perang juga. dan pencetus perang, artinya orang yang dia sudah sesumbar tidak lagi mengakui hukum internasional. Dan dua negara ini adalah dua negara yang selalu melanggar hukum internasional. Jadi aneh ketika Presiden Prabowo ya itu tadi dengan haluan amanah, ya dia harusnya segera keluar dari Dewan Perdamaian yang ternyata isinya bukan orang-orang yang suka damai. Maksud saya tadi Trump maupun Netanyahu ternyata orang yang suka bikin ada onar. langkah ketakutan ketika Indonesia tidak join BOP, terus kita akan menjadi sasaran perang juga oleh Amerika Serikat. Saya kira itu terlalu jauh lah, terlalu spekulatif. Nah, artinya kita bisa melihat sikap Presiden Prabowo agak kikuk merespon perang ini, agresi Amerika dengan Israel. Kan kita belum pernah mendengar Presiden Prabowo mengecam agresi Amerika Israel ke Iran, tapi ketika pembicaraan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dia mengecam Iran yang menyerang Uni Emirat Arab. Jadi kita bisa lihat ada kegamangan, ada kekikukan ya, karena kecenderungan dengan kita masuk Dewan Perdamaian di situ isinya Amerika sama Israel, ya ada kecenderungan kita berada di posisi mereka. Oke, terakhir secara singkat Pak Faisal, kalau tadi Anda memproyeksikan atau memprediksi perang ini akan berlangsung lama, tapi ada harapan siapa yang kemudian bisa menambahkan negara-negara yang berkonflik ini. Ini bukan soal sekedar Amerika Serikat Israel melawan Iran, tapi negara lain yang berkonflik serupa begitu. Ya, saya kira ya PBB tidak punya taring. Ya. Organisasi Kerjasama Islam di mana Iran sebagai anggota juga tidak bisa. Liga Arab yang sekarang juga ikut walaupun mereka menjadi korban dalam perang ini juga tidak bisa melakukan ini. Kalau tidak ada mediator berarti perang di dunia ini tidak akan damai, tidak akan terhenti. Perang akan terus berlangsung seumur hidup. Artinya Iran sedang mengajarkan kepada Amerika maupun Israel, mereka yang memulai ya mereka yang harus mundur. Oke. Gitu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kayak judul lagu ya Pak. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bu Nina, terima kasih Mas Tama atas karyanya di Merah Putih. Harapannya perang akan semakin berakhir, Indonesia tidak terdampak dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan pemirsa demikian Merah Putih, saya Muhammad Irsal pamit, terima kasih dan sampai jumpa.